Suara rakyat adalah suara Tuhan. Pepatah lama itu sepertinya kembali menemukan buktinya di Republik ini. Setelah berhari-hari gelombang protes menggulung jagat maya, setelah tagar boikot pajak merajai trending topik, setelah para ulama mengeluarkan fatwa haram pajak yang mencekik, akhirnya benteng pertahanan itu runtuh juga. Kabar gembira berhembus kencang dari Jakarta. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang sedianya akan dieksekusi awal tahun depan, kini berada di ujung tanduk pembatalan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan sinyal kuat untuk menunda atau bahkan membatalkan kenaikan tarif tersebut. Ini adalah kemenangan besar bagi daya beli rakyat. Sebelumnya, pemerintah bersikeras bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% adalah amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang harus dijalankan. Tujuannya demi menyehatkan APBN. Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Ekonomi sedang lesu. PHK massal terjadi di sektor tekstil. Harga bahan pokok merangkak naik. Kelas menengah sedang mantap alias makan tabungan. Memaksa menaikkan PPN di saat kondisi ekonomi rakyat sedang benjol-benjol sama saja dengan bunuh diri ekonomi. Jika PPN naik, harga semua barang akan naik. Dari sabun mandi, pulsa, baju, hingga alat elektronik. Inflasi akan melonjak. Daya beli yang sudah lemah akan semakin hancur lebur. Warung-warung sepi, pabrik-pabrik tutup karena barang tak laku. Itu adalah skenario kiamat kecil bagi ekonomi kita. Tekanan publik yang begitu masif rupanya berhasil membuka mata para pengambil kebijakan. Seruan stop bayar pajak yang viral kemarin bukan sekadar gertakan sambal. Itu adalah sinyal bahaya. Delegitimasi pajak. Pemerintah sadar jika mereka tetap nekat menaikkan pajak di tengah ketidakpercayaan publik yang tinggi, risikonya adalah pembangkangan sipil. Orang akan mencari cara untuk menghindari pajak. Transaksi bawah tangan atau underground ekonomi akan marak. Penerimaan negara justru bisa anjlok, bukan naik. Ditambah lagi dengan fatwa MUI yang menyoroti ketidakadilan pajak bagi kebutuhan dasar. Ini memberikan legitimasi moral bagi perlawanan rakyat. Pemerintah tentu tidak ingin berhadapan dengan sentimen agama dan rakyat sekaligus. Menko Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji ulang dan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat. Dalam bahasa birokrasi, ini adalah kode halus untuk mundur teratur. Pemerintah kini sedang mencari opsi lain untuk menambal defisit anggaran tanpa harus memeras rakyat kecil lewat PPN. Fokus dialihkan ke penghematan anggaran belanja negara yang boros dan mengejar pajak orang-orang super kaya yang selama ini masih banyak lolos. Bagi para pengusaha retail dan UMKM, kabar pembatalan ini adalah angin segar. Mereka yang tadinya sudah was-was omset bakal anjlok karena harga barang makin mahal, kini bisa bernafas sedikit lega. Bagi emak-emak yang mengatur uang belanja, ini adalah berita kemenangan. Uang 1% yang tadinya mau diambil negara bisa tetap berada di dompet untuk beli telur atau susu anak. Tapi kita tetap harus waspada. Kata ditunda atau dikaji ulang belum berarti dibatalkan selamanya. Bisa jadi ini hanya taktik mengulur waktu untuk meredakan kemarahan sesaat. Rakyat harus terus mengawal isu ini, jangan sampai lengah. Begitu perhatian publik beralih, aturan kenaikan itu bisa saja diselipkan kembali diam-diam. Kemenangan ini membuktikan satu hal, kritik itu perlu, bersuara itu penting. Ketika rakyat bersatu menyuarakan keberatan dengan argumen yang logis, pemerintah mau tidak mau harus mendengar. Kebijakan publik bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Jika kebijakan itu menyengsarakan rakyat, maka wajib hukumnya untuk dikoreksi. Momentum ini harus dijaga. Pemerintah harus didorong untuk lebih kreatif mencari sumber pendapatan negara. Jangan melulu mengambil jalan pintas dengan memajaki konsumsi rakyat banyak.
Efisiensikan birokrasi, berantas korupsi di tubuh perpajakan, kejar pengemplang pajak kakap. Itu adalah jalan yang benar, bukan dengan memalak rakyat yang sedang susah. Jadi, simpan dulu gunting Anda, jangan potong kartu NPWP dulu. Suara Anda sudah didengar, tapi tetap pasang mata dan telinga. Perjuangan menjaga isi dompet belum selesai.